Kita nggak pernah berkekurangan, karena kenapa? Kita punya raja di atas segala raja. Tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan, karena Tuhan yang paling tahu, bukan kepintaran dan kemampuan kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Sekalipun engkau hari ini belum ada penjualan, jangan takut, semua ada waktunya. Engkau mau buru-buru pun gak bisa, semua ada waktunya, amin. Semua ada waktunya, tepat pada waktunya. Hari ini saya akan membawa tema khotbah saya, saudara. Bagaimana Naaman mengalami gak cuman kesembuhan sakit kustanya, tetapi Naaman mengalami pemulihan. Kenapa dia bisa mengalami dua-duanya, saudara? Dia mengalami perubahan dalam diri dia. Dia sembuh dari penyakit kustanya. Dia pulih dari dosa kesombongan dia. Kita akan belajar, mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15, saudara. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Cukup, kata Tuhan, cukuplah untuk hari ini. Tapi manusia gak pernah cukup. Udah punya ini mau punya itu mau punya ini, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Yang tadinya biasa makan semua 4 sehat 5 sempurna, sekarang boro-boro 4 sehat 5 sempurna, saudara. Ada nasi sama lauk 1 sama sayur 1, itu udah luar biasa. Tapi ada banyak juga yang hidupnya bergumul, besok mau makan apa. Wow, saudara, itu suatu penderitaan dalam diri kita. Ketika murid mengalami satu badai taufan itu, maukah kita mencari, datang, berlutut di kaki Tuhan? Dan saya bersyukur, saudara, hari ini ada sahabat keluarga baru kita yang baru pertama kali hadir. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, ada pernah yang di kedai itu pernah sampaikan kepada saya, Bu Pendeta, itu deretan ibu tuh ada anak Tuhan baru tinggal di situ. Ya, nanti kapan-kapan ibu bisa belanja beli makanan yang dijual. Oh, yang mana Pak? Nah, karena beliau ini tahu saya sering mendoakan orang. Ya, ibu bisa mendoakan dia. Oh iya, ya, kita doakan. Setiap kita doakan buat jiwa-jiwa tetangga-tetangga kita. Dan kemarin saya sama Haji, saudara, kami lagi berdua sharing depan rumah. Rumah lagi bawa dagangan, saudara. Dan bukan hanya dagangan yang Tuhan mau kasih tahu. Tuhan mau kasih tahu, sebesar apapun pergumulan ibu hari ini, hari Minggu datang ke gereja, cari wajah Tuhan. Ya, saya terharu, saudara, hari ini Oma datang. Dengan iman saya harus cari Tuhan. Saya harus datang beribadah. Apapun keadaan hidup saya, anak saya, cucu saya harus cari Tuhan. Yes, itu yang Tuhan mau. Amin. Bukan kita mengurung diri, menangis, memikirkan nasib kita, saudara. Gak ada habisnya. Karena selagi kita hidup, masalah proses tetap kita alami. Puji Tuhan, saudara. Bisa dibayangkan oleh kita bagaimana terpukulnya dan malunya Naaman harus menanggung beban itu. Seandainya hal itu terjadi pada kita mungkin tidak bisa terima. Dan ini pun sudah terjadi dalam diri kita, saudara. Seolah-olah hal yang kita terima hari ini, sepertinya itu kita nggak bisa menerimanya, saudara. Dan apa yang terjadi? Pengusaha-pengusaha besar, bos-bos besar, harus terjadi. Punya puluhan hotel, ratusan hotel, saudara. Weekend ataupun liburan itu sampai nggak cukup ruangan, saking banyaknya customer yang datang menginap, saudara. Dan itu seperti 180 derajat berbalik. Jadi benar-benar Tuhan mau kita datang mencari Dia. Zaman perjanjian lama, karena penyakit ini seorang yang terkena kusta dianggap orang yang najis, dianggap aib. Naaman mengalami itu. Dan kita percaya, terlebih lagi penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit yang mengerikan. Gak ada yang berani. Ya, apa bedanya sama corona, saudara? Gak ada yang berani orang ngeri.
Ada yang rampas-rampasan mayat sudah. Ada yang takut, ada yang berani. Ya, ada yang takut pakai semua perlengkapan, tapi ada yang berani nggak pakai apa-apa, main rebut-rebut aja. Dan kita melihat bahwa kejadian yang terjadi setiap waktu, setiap hari, kita mau mengambil hikmahnya, semuanya baik. Saudara, terlepas dari semuanya ini, kita percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi Naaman, amin. Karena Naaman punya dosa kesombongan. Dia nggak mudah bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Siapa lu? Masa gue mesti hormat sama kamu? Saya raja, pemimpin, saya bisa, saya punya segala-galanya. Masa saya mau hormat sama kamu? Naaman punya kesombongan yang sangat tinggi, saudara, saat itu. Dan kekayaan dia tidak bisa menyembuhkan sakit kusta. Dan kita tahu bahwa gadis yang tinggal di dalam keluarganya, membantu istrinya, pelayan bagi istrinya, Tuhan pakai untuk memberitahukan rahasia keajaiban Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan Naaman. Seandainya Tuhan mau pergi ke nabi orang Samaria demi Mesir, saudara. Seandainya Bapak mau, Tuhan mau pergi ada nabi Samaria dan orang Israel itu, dan dia katakan anak gadis itu mengenal Tuhan dengan baik. Saya percaya nanti Bapak itu bisa sembuh. Hal ini terbukti dari pengenalannya terhadap seorang nabi Allah yang dipakai luar biasa, yang tinggal di daerah Samaria waktu itu. Dan ia percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan juga kepada tuannya melalui nabi itu. Karena wanita yang kerja di tempat istri Naaman itu mengalami Tuhan menjamah hidup dia. Nah, artinya saudara udah terima Tuhan Yesus, saudara mengalami mujizat, saudara mengalami kuasa, saudara mengalami kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan mau pakai saudara hari-hari ini untuk menjadi berkat, terang dan garam bagi orang. Bukan kita sembunyikan itu, bukan kita mengalami keterpurukan, kita makin melihat nasib kita, saudara. Tuhan mau pakai kita. Makanya ada banyak orang, Pak Wawi maupun ini gak pernah ada masalahnya, happy-happy aja. Orang gak percaya loh kita gak punya duit. Gak percaya orang. Mungkin saudara gak percaya nih kalau kita gak punya duit. Benar gak? Amin, itu iman saudara, itu doa saudara. Kita seorang pemimpin, kita banyak membawa masa, bertanggung jawab atas hidup mereka. Kita nggak pernah berkekurangan, karena kenapa? Loh, kita punya raja di atas segala raja. Tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan yang paling tahu, bukan kepintaran dan kemampuan kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Sekalipun engkau hari ini belum ada penjualan, jangan takut, semua ada waktunya. Engkau mau buru-buru pun nggak bisa. Semua ada waktunya, amin. Semua ada waktunya, tepat pada waktunya. Dan kami mengalami hal itu, saudara. Nggak lebih dari waktu yang kami minta. Pasti waktunya itu pas dan mepet. Sehari, 2 hari, Tuhan sediakan. Bahkan hitungan per jam, Tuhan tuh sediakan tepat pada waktunya. Kenapa sih nggak dari kemarin? Kenapa sih nggak dari minggu lalu? Kenapa sih nggak dari bulan lalu? Kata Tuhan, butuhnya kan sekarang. Perlunya kan sekarang. Apa yang kamu minta, ya itu yang kamu minta. Tapi apa yang saya tahu akan kebutuhan kamu, saya beri tepat pada waktunya. Amin. Amin. Dan sampai hari ini saya percaya saudara pasti mengalami hal itu. Mari kita berpikir seperti apa yang gadis ini pikirkan. Dia pengen juga Naaman mengalaminya, tuannya mengalaminya. Dan saudara, inilah keahlian khususnya Allah. Di saat kondisi yang dianggap buruk oleh manusia, Allah memiliki rencana indah dalam hidup manusia. Sehingga keadaan yang sangat buruk dan tampak mustahil sekalipun Tuhan bisa pakai. Ya, Tuhan bisa pakai alat. Ya, cuman kita jual ini, tapi Tuhan bisa pakai alat. Dengan ini kita jadi bisa kenal Tuhan. Dengan ini kita jadi bisa mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Nah, anak ini meminta supaya Naaman pergi. Saat Naaman mendengar berita sukacita itu, ia tertantang untuk pergi. Yang dia mau pergi, dia cuma pengen dia sembuh, itu doang. Saya akan pergi dan saya cuma pengen sembuh.
dia bawa emas, dia bawa semua persembahan. Dia berikan kepada Nabi saat itu. Sebab kerinduannya hanya satu, dia pengen sembuh. Ia ingin merasakan tubuhnya sehat kembali. Sehingga melalui hal itu, ia akan menerima kembali segala kehormatan yang dia miliki. Wow, bayang saudara, kalau dia sembuh, dia cuma pengen nanti orang hormat lagi sama dia. Orang nanti menghargai dia lagi. Dia merasakan orang terpandang lagi. Maka pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya tentang kerinduan untuk sembuh. Dan apa yang terjadi saudara, tentang kejadian yang merupakan perbuatan gadis itu tadi kepada Naaman, diperbuat Nabi di Samaria. Ya, tadi ayat 3 dan 4 kita baca. Dan hal itu mendapat respon yang positif dari Raja Aram, sehingga raja itu berniat untuk mengirimkan sebuah surat. Dia kirim surat, Raja Aram itu kirim surat. Ya, akan tetapi kejadian itu rupanya sungguh mengganggu Raja Israel. Ia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Tadi ayat 7 kita baca. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi seorang raja yang pernah dikalahkan, pastinya surat tersebut seperti sebuah ejekan. Ya, karena mereka raja sama raja, jadi mereka merasakan suatu ada ya kayak ya jaga image-nya sebagai raja saat itu. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa semua yang terjadi Tuhan sudah atur untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena saat Elisa mendengar berita itu, Elisa mengirim surat kepada raja dan bertanya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bila ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Mendengar ucapan Elisa, hati raja pun menjadi dingin. Kalau ada salah satu keluarga yang mulai melontarkan perkataan-perkataan mungkin menyerang ataupun menghakimi ataupun hal-hal yang lain, saudara harus ada hal yang saudara harus terima. Saudara harus bijak, saudara harus mencari hikmat Tuhan untuk supaya bisa melihat apa maksud yang terjadi. Dan saya percaya saat itu Naaman berangkat dengan penuh harapan, pasti ia mengalami kesembuhan. Karena dengan berbekal 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian, ia pergi membawanya bagi Elisa. Karena pikirnya semua yang ia bawa itu setimpal dengan kesembuhannya. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia mau datang kepada Nabi Elisa, Elisa tuh gak datang. Dia cuma kirim pesan kepada pegawainya. Tambah sakit hati Naaman. Sepertinya dia orang yang sangat diremehkan, orang yang gak dianggap, padahal dia raja yang berkarisma. Elisa tidak temui dia. Tuhan pakai Elisa untuk memulihkan kesombongan hatinya, supaya dia pulih. Saat itu Naaman marah. Masa cuma berpesan suruh 7 kali mandi di sungai Yordan. Di tempat daerah saya sungai banyak yang bagus-bagus, sungai Damsik banyak yang bagus-bagus. Masa saya cuma datang di sini, cuma diberi pesan suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Udah itu pakai titipan perintah lagi. Nabi Elisa nggak datang langsung ke Naaman. Geram hati Naaman sudah. Demikian hati Naaman jadi panas. Sebab ia merasa harga dirinya yang telah dihina oleh Elisa. Dengan kedatangannya yang tidak disambut hangat. Sudah. Karena tidak heran saat Nabi Elisa menunjukkan cara yang harus ditemukan tidak masuk akal. Naaman pulang dengan kemarahan, ia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkannya tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang lebih menyedihkan lagi dari sikap Naaman, ia berusaha membandingkan 2 sungai yang ada di negerinya. Sendiri yang lebih baik. Masa cuma datang hanya untuk mandi ke sungai Yordan? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik itu lebih baik, lebih bersih airnya? Belum bisa nerima juga si Naaman saat itu sudah. Tetapi Nabi Elisa tetap bilang, perintahkan dia suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Hatinya jadi sembuh sudah. Udahlah, saya mau buang kesombongan saya. Untuk apa sih saya pertahankan? Dia ingat kata si pembantunya tadi. Pergi dengar kata Nabi. Saudara, hati dia mulai terbuka. Hati dia mulai melihat, menerima. Saya juga mau mengalami Allahnya Israel. Allah yang Nabi itu sembah, Allah yang Nabi Elisa itu sembah, saudara.
Mari Bapak Ibu Saudara, Naaman nggak cuma sembuh dari kustanya, tetapi kita boleh melihat ayat yang ke-13. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dalam kesombongannya Naaman berpikir kalau cuma mandi di sungai Yordan untuk mendapatkan kesembuhan. Mengapa harus capek-capek, saudara? Nah, saudara, kadang-kadang kita kan merasakan, ngapain? Sekarang kan ibadah bisa lewat online, lewat Zoom, lewat segala macam. Ngapain gue mesti capek-capek bawa ongkos? Ya ngapain saya mesti berkorban? Harus bangun pagi-pagi. Saya bisa di tempat tidur, dengar ibadah, dengan firman. Saudara, kalau memang Tuhan suruh kamu stay home, ya udah. Tapi kalau memang Tuhan suruh kamu berangkat, berangkat. Jangan keraskan hati. Kalau Tuhan tegur kamu lewat hal apapun, ya udah terima. Buka hati kita, jangan keras hati. Memang sekarang kita ibadahnya online, saudara. Kita ibadahnya bisa lewat di mana aja, saudara. Tapi iman saudara tidak pernah mengubahkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini melalui kisah Naaman? Kita mau melihat, saudara, 3 hal penting yang kita patut pelajari sehubungan dengan apa yang Naaman alami. Yang pertama, pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Saudara pengen itu terjadi, faith, tapi saudara nggak pernah mau percaya. Kayaknya nggak bener tuh. Kayaknya cuma cerita doang tuh. Yang pertama, Naaman mendobrak kesombongan dia. Dia kembali ke iman dia. Saya harus berangkat, saya harus pergi. Saya menerima kesembuhan dan pemulihan itu. Ibadah kita tepat waktu. Kegiatan-kegiatan rohani lainnya, mari kita siapkan yang terbaik. Kita kasih persembahan, siapkan yang terbaik. Kita beri pujian penyembahan, siapkan yang terbaik. Musik yang terbaik. Saudara, beberapa hari lalu, saudara, ibadah kita mau di Zoom ataupun ini, kita mengalami speaker tuh yang bermasalah. Sampai mereka udah turunin doa-doanya, dibawa ke servis. Dicoba lagi, pecah lagi, saudara. Memang di speaker doa ini memang cukup lama, dari 2012. Di zamannya bangun asrama, yayasan ini dibawa kemana-mana pelayanan, saudara. Ke Kalimantan pernah dibawa, naik kapal, saudara. Speaker ini kemana-mana dibawa, KTM, saudara. Dan beberapa hari, padahal kita nggak pernah ada ibadah yang kita selalu pakai gitu. Malah jarang ada program. Kenapa rusak, saudara? Semua rusak, semua. Supri ya, membantu kita bolak-balik, cek cok, saudara. Dia cek lagi, saudara. Saya bilang keadaan seperti ini bagaimana? Tapi kalau nggak kita perbaiki, kerak-krok, saudara, bunyinya, saudara. Dia seolah-olah kayaknya nggak siap banget gitu loh, mengganggu banget gitu. Ya sekalian nggak punya apa-apa gitu. Yaudah ibadahnya yang alami. Tapi kalau alami kan nggak bisa, nggak semua hadir. Gimana kita mau melayani yang online, saudara? Jadi ya kita berdoa Tuhan buka cara. Dan hari ini mulai perdana diganti. Kemarin kan besar, ini kecil. Tapi suaranya kecil-kecil cabai rawit, saudara. Dan semalam di YouTube Kesia perdana pakai sound system yang baru. Hari ini WL Pak Rudi perdana pakai sound system yang baru. Pelayan-pelayan dan kita semua. Ini semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Apa yang diimani oleh anak kecil tawanan itu juga yang dialami oleh Naaman, seorang kafir. Kita melihat sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman. Dia percaya, dia pergi, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Padahal yang ngasih tahu itu pembantu. Siapa kamu? Saya bos kamu kok yang merintah. Dia tunduk, saudara, luar biasa. Makanya sampai ada di kisahnya 2 raja-raja. Kami memisahkan kehidupan yang luar biasa. Bicara iman, Roma 10:17, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Naaman muncul oleh karena pendengaran. Dia mendengar kebenaran yang dikatakan oleh anak itu, bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia mendengar. Berapa ribu firman yang sudah kita dengar dari Tuhan yang menumbuhkan iman kita.
Dari sini kita belajar bahwa iman dapat tumbuh saat firman Tuhan kita dengar. Diresapi, disimpan dalam hati. Banyak orang tidak mau memasang telinganya baik-baik untuk mendengar firman Tuhan. Atau dia mendengar tetap keluar, masuk, keluar, masuk lagi, saudara. Gak pernah dihidupkan firman itu. Gak pernah dilakukan, diimani firman itu. Banyak orang percaya hanya mau mendengar khotbah yang penuh dengan mungkin humor, guyon, ketawa. Mari saudara, kita belajar hari ini. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Dan yang kedua saudara, pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau kita taat saat ini, amin. Pemulihan dan kesembuhan terjadi karena kita taat kepada Tuhan. Nah, Aman yang memiliki iman, oleh imannya ia bertindak, namun di awal perjalanannya dia memikirkan bagaimana nantinya dia akan sembuh. Dia bertindak dengan imannya, dia percaya dan dia akan mengalami kesembuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Waktu doa malam saudara, pada gini banyak kita doa dari jam 9 sampai jam 3 sudah. Saya waktu berdoa seolah di situ tuh ada ribuan orang yang datang berdoa semua, saudara. Padahal pertama kali kita datang tuh pas jam 9 tuh cuma hanya berapa orang, pemusik semua gitu. Saya saudara hancur hati, menangis saudara, duduk di sini. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi saudara. Saya datang dengan hancur hati, saya menangis sekencang-kencangnya saudara. Saya mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya. GBI Banyuke Jakarta. Dari awal, dari zaman tahun-tahun lalu Tuhan pelihara yayasan ini, Tuhan pelihara gereja ini, Tuhan pelihara umat Tuhan. Yang tak habis-habisnya Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa membalas begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ini aku pakai aku Tuhan. Saya datang dengan rendah hati. Saya datang dengan membuang setiap apa yang ada dalam diri saya. Tuhan, saat ini saya datang ke Tuhan, bukakan jalan. Tuhan singkapkan rahasia. Saudara, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Waktu itu kami berdoa buat keselamatan jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, perintah Nabi Elisa untuk mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan adalah suatu perintah yang bukan saja menuntut ketaatan, tetapi juga bicara kerendahan hati Nabi. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang karena kita punya iman. Kita datang, kita mau taat. Dan kita mau datang. Kita mau datang rendah hati di depan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita. Dan hari ini, buang kekhawatiran kita, ketakutan kita. Segala masalah persoalan kita. Kita datang dengan rendah hati. Menangis di hadapan Tuhan.